Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya teringat dengan beberapa tahun yang lalu. Saat itu saya masih bertugas di Novisiat Transitus OFM yang di sebelah. Lalu saya memimpin misa di gereja ini. Salah satu hal yang saya sampaikan adalah bahwa kasih orang tua terhadap anak tanpa batas. Sesudah misa, seorang ibu datang, "Pater, saya merasakan hal yang menyentuh hidupku, tetapi ketika berhadapan dengan keluargaku, rasa-rasanya itu di luar apa yang disampaikan oleh Pater dalam khotbah. Bahwa keluargaku hancur berantakan." Saudara-saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar manusia bahagia, agar manusia merasakan sukacita. Tetapi justru dalam bacaan hari ini kita mendengar bahwa manusia akan dihadapkan pada satu kondisi, situasi di mana orang akan mengalami berbagai pencobaan, berbagai tantangan, berbagai kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Nabi Daniel adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan pengharapan bagi kaum Israel, yang adalah kaum pilihan Allah. Walaupun mereka adalah orang-orang pilihan Allah, yang juga dijanjikan oleh Allah kepada mereka akan kebahagiaan itu. Tetapi mereka juga dikatakan tidak pernah juga luput dari berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Kita tahu bagaimana orang-orang Israel berada dalam periode kegelapan yang besar ketika mereka berada pada penindasan dari pihak lain. Dalam kondisi seperti itu, seorang nabi hadir di tengah-tengah kaum Israel untuk memberikan keteguhan-peneguhan kepada mereka bahwa mereka akan melewati kondisi itu, dan pada saat itu Allah akan menyatakan dirinya kepada mereka. Maka yang dibutuhkan dari kaum Israel adalah kesetiaan kepada Allah dan ketekunan untuk menghayati iman kepada Allah di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dan sesungguhnya itulah yang ditegaskan oleh Yesus kepada setiap orang yang mengikutinya. Bahwa pada saatnya bahwa orang-orang yang mengikutinya juga akan mengalami situasi, kondisi yang membuat mereka bisa mengalami apa yang disebut dengan ketidakberpengharapan. Dalam kondisi hancur, sebagaimana saya katakan tentang keluarga itu, dan ibu itu hanya mengatakan, rasa-rasanya ini membuat saya tidak akan ke gereja, bahkan iman saya pun tidak pernah sekuat yang dulu. Bahwa Allah yang saya imani selama ini adalah Allah yang senantiasa peduli dengan kami, tetapi rasa-rasanya saat ini Allah itu begitu jauh karena kehidupan keluarga yang berantakan ini. Ini realitas yang dialami oleh beberapa keluarga. Tetapi dalam kondisi demikian, Yesus senantiasa menunjukkan kepada kita bahwa memang Allah memiliki satu rancangan yang terbaik bagi kita, orang beriman yang percaya kepadanya, tetapi tidak berarti bahwa orang-orang beriman tidak akan melewati jalan yang penuh dengan penderitaan itu. Maka Yesus memberi satu gambaran bahwa akan datang saat di mana penderitaan, siksaan itu akan ada, tapi setelah siksaan itu, gunung, matahari, dan sebagainya akan jatuh berantakan. Tetapi Yesus mengatakan, sesudah itu
Allah akan menyatakan kemuliaan dan kemahakuasaannya. Artinya bahwa setelah melewati proses yang begitu menyakitkan, pada akhirnya orang yang beriman akan bertemu dengan Allah yang menyelamatkan, Allah yang maha kuasa itu. Maka yang dibutuhkan adalah iman yang teguh, kesetiaan untuk tetap percaya kepada Allah, bahwa dalam perjalanan penuh dengan penderitaan itu, pada akhirnya Allah akan menyatakan wajahnya kepada kita. Dan di sanalah sesungguhnya kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah dan mengalami kebahagiaan dan sukacita itu. Apa yang dihidupi oleh Yesus sesungguhnya telah menunjukkan sisi itu. Bahwa Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kita, dan dia harus melewati sebuah jalan yang penuh dengan penderitaan dan salib itu. Tetapi pada akhirnya sesudah salib dan penderitaan itu, kemuliaan itulah yang dinyatakan Allah kepada kita melalui Kristus yang bangkit. Maka sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah, umat pilihan Allah, yang percaya kepada Allah akan segala rancangannya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa untuk menuju kepada kebahagiaan kemuliaan Allah itu, kita harus melewati sebuah jalan yang disebut dengan jalan penderitaan dan salib itu. Maka inilah yang hendaknya menuntun kita untuk memiliki kesetiaan kita kepada Allah dan ketekunan untuk terus mencari Allah, walaupun harus mengalami berbagai penderitaan dan tantangan di dalam keseharian kita. Maka sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari hendaknya mendorong kita untuk bertanya, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kepadaku melalui peristiwa hidupku ini. Kemarin saya begitu bahagia karena anak wisuda. Tapi hari ini justru sangat menyakitkan dan kehilangan karena salah satu anak meninggal dunia. Dua peristiwa yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang mau dikatakan oleh Allah kepadaku melalui peristiwa yang menggembirakan anak wisuda? Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kepadaku melalui peristiwa di mana salah satu anak hari ini meninggal dunia? Tentu ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita untuk bertanya kembali, apa yang dikehendaki oleh Allah atas diriku atau keluargaku melalui peristiwa-peristiwa ini. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, bahwa di balik kita semua, Allah mau menyatakan sesuatu yang baik bagi kita. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya mengalami kehancuran itu. Tetapi Allah yang senantiasa menghendaki agar manusia ciptaannya, umat pilihannya akan memperoleh kebahagiaan. Nah, sebagaimana saya katakan di awal bahwa pada hari ini Gereja Universal merayakan Hari Minggu Orang Miskin Sedunia. Paus begitu sungguh luar biasa mau memberi tempat khusus sebagai sebuah perayaan bagi orang-orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua yang ada di dalam gereja ini orang-orang miskin? Pasti jawabannya ya. Pasti kita akan mengatakan ya. Mengapa? Orang-orang miskin itulah adalah orang-orang yang senantiasa membuka hatinya kepada Allah. Yang tidak pernah mengagung-agungkan dirinya di hadapan Allah. Tetapi senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Karena di hadapan
Apa yang dikatakan oleh Yesus, manusia tidak berdaya, tapi kuasa Allah akan dinyatakan kepada kita, orang-orang yang miskin di hadapan Allah, orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah. Karena itu marilah kita menciptakan di dalam hati kita spirit kerendahan hati, spirit orang-orang miskin rendah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita. Amin.